Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temannya. Nah, ini kita lagi proses pemindahan bibit ya dari rumah ke lokasi ini, karena kita punya sedikit lahan di pinggir jalan raya ini. Daripada tidak dimanfaatkan karena ditaruh di rumah, bibit kita diserang hama tupai teman-teman. Makanya kita taruh bibit ini di sini dulu ya. Ini di depan bakso ya teman-teman ya, di sini di tikungan ini di pinggir jalan pas teman-teman, karena di sini lahannya kosong, nggak ada permukiman, nggak ada rumah, nggak buat bangunan. Kita punya lahan petakan teman-teman ya, alhamdulillah lahan petakan kita ya lumayan luas ya teman-teman ya, cukup satu buah rumah ya, alhamdulillah. Ini juga bukan tanah pembagian dari keluarga ya teman-teman, dapat kita sedikit ya, tapi alhamdulillah sebesar apapun lahan itu teman-teman ya semua kita syukuri ya teman-teman. Yang penting kita manfaatkan. Contohnya seperti saya punya saya ini, jangan dibiarkan kosong, kita taruh bibit seperti ini kan lumayan teman-teman. Jadi tanah itu kelihatan terpakai. Kadang-kadang kan tanah seperti ini biasanya, lahan kosong seperti ini biasanya kadang-kadang orang meminta untuk membuat bangunan lah, karena benar-benar kosong. Nanti ujung-ujungnya nanti kalau orang buat bangunan pinjam dulu, nanti dah taunya kita untuk mau membangun lagi kita terpaksa repot lagi untuk nyuruh orang pindah. Kadang-kadang itu kita teman jadi musuh teman-teman, seperti itu. Makanya saya menghindarkan hal seperti itu. Makanya saya lebih baik saya pakai untuk taruh bibit seperti ini, karena kita ada alasan kan ada taruhan bibit sawit seperti ini. Nah, ini untuk pembesaran juga seperti di sini teman-teman. Nah, ini proses pengelangsiran menggunakan arko seperti ini ya. Ini nggak terlalu banyak ya muatnya, ya sekitar ya 1000-an bisa muat teman-teman ya. Kalau sampai yang sudah hutan-hutan itu bukan punya kita, ini sudah punya tetangga, punya saudara ya teman-teman. Kita punya sedikit aja yang semprot ini saja ya, alhamdulillah bisa kita menempatkan bibit kita di sini. Kenapa kalau bibit sawit ini ditaruh di tempat yang dekat pepohonan teman-teman ya, dia akan lambat besar walaupun kita pupuk. Dan lagi teman-teman, kalau misalkan bibit sawit itu ndak kita taruh di tempat terbuka, nanti ini umut atau bonggolnya atau tunas bawahnya dia tidak mau membesar biasanya ya, jadi daunnya aja meninggi. Jadi nanti pas kita tanam di lokasi teman-teman ya, nanti kita akan kesulitan, dia selalu rebah begitu teman-teman kalau ditiup angin, apalagi lokasinya bersih. Kecuali kalau nanamnya di sabat-sabat, nah itu bisa dia berdiri. Makanya kalau kita taruh di tempat yang lubang terbuka seperti ini, dia akan nanti membentuk dari bonggolnya besar, jadi susah rebah dan kelihatan subur dan besar dia teman-teman. Karena untuk nanam sawit ini yang bagus ya teman-teman, yang bagus ya ada di umur 1,5 tahun, 1 tahun minimal tuh bisa ditanam di lokasi. Jangan seperti saya kemarin 6 bulan sudah ditanam di lokasi, nanti dia akan lambat besar teman-teman ya. Seumuran seperti ini yang kita tanam kemarin di lokasi baru kita, itu lambat besar teman-teman, kecuali kalau lokasi itu bersih terus. Kalau kayak punya saya yang kadang-kadang hutan, kadang bersih kadang hutan, nah itu biasanya agak lama gitu ya, lambat. Nah seperti itu. Makanya daripada itu kita harus naruhnya di tempat yang terbuka gini di umur 2 tahun atau 1,5 tahun. Yang bagus tuh sawit itu tanam ke lokasi itu umur 1,5 tahun teman-teman, itu paling pas sebenarnya. Kalau 2 tahun tuh sudah kita mangkas daun, kalau umur 1,5 tahun itu kita ndak mangkas daun. Apalagi kalau ditempatkan di tempat terbuka gini, jadi daunnya itu pelepahnya itu pendek teman-teman, jadinya lebih membuka dan lebih bagus. Karena kalau kita tak pangkas biasanya sawit itu tidak mengalami stres dia teman-teman ya, tidak mengalami stres, jadinya dia akan lebih bagus nanti. Mungkin ya mudah-mudahan nanti kita dapat lagi lahan kosong atau lahan yang nanti mudah-mudahan teman-teman ada yang menjual lahan kosong, kita bisa menanam sawit lagi teman-teman ya. Karena kita harus, kalau bisa itu teman-teman dalam 5 tahun tuh kita harus dapat satu lokasi teman-teman, tambahan lahan lagi. Kalau ndak seperti itu nanti kenapa ya, karena semuanya adalah inflasi, jadinya kebutuhan kita semakin meningkat lah seperti itu teman-teman, seperti pupuk segala macam tuh. Nah ini kondisi bibitnya setelah kita taruh, kita ampar. Nah ini teman-teman lihat, ini masih ada di sana ya, masih ada sisa. Nah ini kita
kita bakar, kita bersihkan lokasinya. Nah ini setelah beberapa hari ya teman-teman ya, setelah beberapa hari ini habis kena hujan, kena ditiup angin, jadinya posisinya sawitnya jadi tertidur semua seperti ini teman-teman. Ini nanti terpaksa kita lakukan pemangkasan daun teman-teman ya, lakukan pemangkasan daun agar tidak tertidur gitu. Jadi kalau ini tidak bisa memang berdiri lagi teman-teman kalau seperti ini. Nanti kalau kita pangkas dia bisa berdiri lagi. Nah ini juga dihajar monyet nih teman-teman. Nah ini kemarin dihajar monyet, baru kita taruh berapa hari sudah dihantam monyet ya. Monyet suka sekali dengan bibit seperti ini. Apalagi jenis-jenis yang bibit unggul teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah ini setelah kita pangkas, nah seperti ini hasilnya teman-teman. Nah dia bisa berdiri lagi dan kita kasih tongkat-tongkat ya teman-teman ya. Dan ini mengurangi penyerapan dari air juga karena posisinya agak panas ya, kita taruh di sini. Nah ini kemungkinan nanti dia akan berdiri lagi di usia 3 bulan ya teman-teman ya.